Nah, sekarang kita lihat tentang persamaan suku banyak. Ini persamaan suku banyak ini adalah materi terakhir kita di polinomial atau suku banyak. Di sini sudah kita buat ya. Misalkan fx itu merupakan suatu polinomial. Kemudian x kurang k itu merupakan faktor linier polinomial fx jika dan hanya jika x sama dengan k adalah akar dari fx sama dengan 0. Jadi sekali lagi ya, misalkan tadi ini fx merupakan suatu polinomial. X kurang k itu merupakan faktor linier dari polinomial fx jika dan hanya jika x sama dengan k itu adalah akar dari fx sama dengan 0. Nah, di sini ada kita tuliskan juga rumus jumlah dan hasil kali akar-akar suku banyak atau polinomial ya. Rumus jumlah dan hasil kali akar-akar polinomial. Kita mulai dari yang pertama itu adalah persamaan kuadrat. Ini kalau persamaan kuadrat memang sudah biasa kita pelajari, tapi tidak ada salahnya kalau kita ulang kembali di sini. Untuk yang pertama itu tentang persamaan kuadrat. Nah, bentuk umumnya kita sudah tahu. Ini bentuk umumnya ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Kalau kita misalkan akar-akarnya itu adalah x1 dan x2, maka rumus jumlah, tadi kan judulnya jumlah dan hasil kali, berarti jumlah akar-akarnya itu adalah x1 tambah x2 itu adalah minus b per a, sedangkan hasil kali akar-akarnya yaitu x1 kali x2 itu adalah c per a. Ini sudah kita pelajari waktu kita belajar di kelas 10. Sekarang kita lanjutkan untuk yang persamaan kubik berderajat 3. Kalau dia berderajat 3 persamaannya, suku banyaknya berderajat 3, bisa kita buat bentuk umumnya itu ax pangkat 3 tambah bx kuadrat tambah cx tambah d sama dengan 0. Nah, lalu kita misalkan lagi seperti yang tadi. Misalkan akar-akarnya itu adalah x1, x2, dan x3, maka rumus jumlah dan hasil kali akar-akarnya akan kita keluarkan rumusnya sebagai berikut. Yang pertama, jumlah akar-akarnya ya. x1 tambah x2 tambah x3 itu rumusnya tetap sama seperti yang tadi, yaitu minus b per a. Kemudian hasil kali dua akar, berarti x1 kali x2 ditambah x1 kali x3 ditambah x2 kali x3, itu hasilnya nanti c per a. Hasil kali dua akar dijumlahkan ya. Kemudian hasil kali ketiga akarnya itu adalah minus d per a. Jadi nanti untuk rumus persamaan kubik atau berderajat 3 itu adalah seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian yang ketiga, persamaan berderajat 4. Nah, kita buat lagi bentuk umumnya. ax pangkat 4 ditambah bx pangkat 3 ditambah cx kuadrat ditambah dx tambah e sama dengan 0. Ini kita misalkan akar-akarnya karena dia berderajat 4, berarti paling banyak nanti akar itu adalah 4. Berarti dia kita misalkan tadi x1, x2, x3, dan x4. Maka jumlah keempat akarnya itu sama juga seperti yang tadi, itu rumusnya nanti minus b per a. Jumlah keempat akarnya ya. Kemudian hasil kali dua akar ditambahkan, itu hasilnya nanti x1 kali x2 ditambah x1 kali x3 ditambah x1 kali x4 ditambah x2 kali x3 ditambah x2 kali x4 ditambah x3 kali x4, itu sama dengan c per a. Positif ya. Tadi negatif positif. Kemudian yang ketiga itu hasil kali 3 akar baru ditambahkan x1 kali x2 kali x3 ditambah x1 kali x2 kali x4 ditambah x1 kali x3 kali x4 ditambah x2 kali x3 kali x4, itu menjadi minus d per a. Kemudian yang terakhir hasil kali keempat akarnya itu adalah x1 kali x2 kali x3 kali x4, itu menjadi e per a. Kalau seandainya ini mau kita lanjutkan menjadi berderajat 5 dan seterusnya, bisa kita ikuti polanya tadi. Di sini nanti dia jumlah akar-akarnya minus b per a, positif negatif, ini positif negatif positif. Berarti kalau yang berderajat 5 bisa lagi kita teruskan nanti berarti menjadi negatif dan seterusnya. Inilah nanti dia rumus-rumus untuk persamaan suku banyak. Oke.